belajar. Hari ini balik lagi sama Kak Mala. Kita akan belajar mengenai trias politika untuk kelas 10 modul 1 dengan tema etika roda pemerintahan. Teman-teman di sini ada yang tahu trias politika itu apa? Ya, benar. Trias politika itu semacam kekuasaan negara yang mana terdiri dari 3 kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, 2 legislatif, dan yang ketiga ada yudikatif. Kekuasaan eksekutif ini adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kemudian kalau kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili para pelanggar undang-undang. Dan adapun kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada presiden sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau kekuasaan legislatif itu didelegasikan kepada presiden dan juga Dewan Perwakilan Rakyat, serta dalam hal otonomi daerah dapat melibatkan Dewan Perwakilan Daerah di pasal 5 ayat 1, pasal 20 dan pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kekuasaan yudikatif itu didelegasikan kepada Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Itu warga belajar. Dan tentunya sistem pembagian kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu nilai di atas dalam pelaksanaannya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam pembagian kekuasaan negara itu dinamakan penjabaran Pancasila yang bersifat objektif, yang realisasinya dalam bentuk perundang-undangan negara Republik Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila ini menjadi dasar kerohanian penyelenggaraan negara Indonesia, dan nilai-nilai Pancasila menjadi panduan norma dan sekaligus juga menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun penjabaran Pancasila itu dicontohkan, misal nih dalam kekuasaan trias politika tadi itu menerapkan nilai sila yang pertama, misal dalam putusan MA di kasus perdata dan pidana yang dimulai dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi misal kayak ada pengadilan pidana itu harus diawali dengan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau contoh penerapan sila kedua dan ketiga itu contohnya adalah penggunaan APBN untuk pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jadi dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam pasal 44 poin A, pemerintah dalam melaksanakan APBN tahun anggaran 2018 mengupayakan pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tercermin dalam penurunan kemiskinan menjadi sebesar 9,5% sampai 10%. Dengan pencantuman pasal tersebut, antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden berkehendak meningkatkan kualitas manusia Indonesia dengan mengentaskannya dari kemiskinan. Jadi contoh penerapan sila kedua dan ketiga ini memiliki tujuan untuk mensejahterakan sosial. Gitu. Kalau contoh penerapan sila keempat dan kelima adalah hasil perumusan DPR dengan Presiden dalam pasal 44 mengenai APBN tadi. Itu adalah contoh penerapan sila keempat. Sila keempat dan kelima itu apa sih? Kan sila keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima itu ada
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi salah satu hasil perumusan DPR dengan Presiden dalam pasal 44 mengenai APBN tadi, yang mengenai pemenuhan sasaran pertumbuhan ekonomi, itu adalah salah satu bentuk wujud dari penerapan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Gitu warga belajar. Nah, kurang lebihnya ini Kak Mala mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian terkait Trias Politika atau tiga kekuasaan dalam negara. Nah, warga belajar boleh banget nih tanya-tanya sama Kak Mala melalui kolom chat ya. Kak Mala pamit undur diri, terima kasih partisipasinya dan sampai jumpa.